Akibat terjadinya cekcok Habib Bahar dengan Rhoma Irama, membuat salah satu bodyguard dari Rhoma Irama mencekik leher Habib Bahar. Peristiwa ini pernah diceritakan oleh Joko, salah satu orang yang menjadi saksi langsung atas peristiwa itu. Menurut cerita yang disampaikan Joko di media sosialnya, ketika itu ada salah satu acara pernikahan anak dari seorang pengusaha ternama di Jakarta Pusat. Di acara pernikahan itu, ternyata mengundang Rhoma Irama dan Habib Bahar sebagai tamu kondangan. Namun saat mereka bertemu, Habib Bahar dengan Rhoma Irama malah cekcok, debat adu mulut. Akibat cekcok adu mulut yang tak bisa dilerai itu, membuat salah satu bodyguard dari Rhoma Irama tersulut emosi, hingga ia mencekik leher Habib Bahar dengan keras. Belum diketahui kebenaran dari peristiwa yang disampaikan Joko itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya tuh sempat bertanya mengapa habaib itu suaranya bagus-bagus. Nah, ternyata kalau kita lihat kebiasaan mereka itu kan suka bernyanyi. Kalau misalnya datang ke kuburan untuk ziarah gitu kan, baik itu kuburan leluhur mereka ataupun kuburan wali, mereka itu selalu menyanyikan solawat-solawat lah. Menurut dia itu solawat. Nah, ajaran yang dijalaninya itu kebanyakan menyanyi. Makanya suaranya bagus-bagus dan ya dia menganggap menyanyi itu sebagai ibadah. Kalau kita menyanyi itu kan biasanya untuk berhibur, untuk menghibur diri sebagai hiburan. Tapi kalau mereka enggak, mereka merasakan itu ibadah. Apalagi kalau tambah joget-joget, makin makin mantap. Ini kayak orang India, coba orang India ya. Enggak jauh dari nyanyi, enggak jauh dari menari, berjoget gitu. Nah, kayak gitu dia. Kurang lebih lah. Orang habaib, seorang wali min auliyaillah Al-Husain Al-Haddad. Beliau mengatakan kalau seandainya ada surga, surga dengan segala kenikmatan itu, kalau seandainya surga itu di atas, maka itu adalah di atasnya kota Tarim. Kalau seandainya ada surga di bawah, maka surga itu ada di bawahnya kota Tarim. Lumayan teman-teman ya buat hiburan gitu dengar khurafat-khurafatnya kaum Ba'alawi ini ya. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Ayo ngaku siapa yang video tadi ya, yang lewat terus. Ya namanya Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Kalau kita menyanggah kisah khurafat para wali gitu, nanti mereka akan membantah kita dengan mengatakan kamu tidak percaya, kamu tidak beriman kepada karomah para wali. Ya gitu, itu pasti. Nah, permasalahannya begini ya. Kalau kita mengambil kisah ya tentang Ashabul Kahfi misalnya, di mana mereka adalah pemuda-pemuda yang dikejar ya, atau pemuda-pemuda yang dalam keadaan memohon pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari kejaran orang-orang kafir. Kalau Allah menyelamatkannya dengan kuasanya, maka mereka ditidurkan. Tidak kita ragukan lagi bahwa Ashabul Kahfi merupakan wali. Sekedar begitu yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau wali kutub, ya mereka bilang 4 wali kutub itu ya punya tasarrufat, ya punya kuasa gitu dalam mengatur sebagian dari alam semesta. Bahkan kalau Allah hendak menurunkan bala, Allah harus izin dulu gitu sama wali kutub. Ya lebih cenderung kepada dongeng anak-anak aja untuk menghibur anak-anak ya. Tapi kalau kita ya terus terang ya kalau mendengar kisah mereka itu terhibur juga. Tapi masalahnya begini, namanya mukibin ya, itu yakin loh. Sekarang maaf-maaf, kebanyakan hadrohnya, kebanyakan solawatnya, solawat bagus. Tapi bagi orang yang tahu apa itu solawat, tapi kalau solawat hanya buat nyanyi, begitu jam 12 malam baru mulai dakwah, baru mulai ceramah, orang udah ngantuk, perutnya udah lapar, kasih kebuli sudah jadi rengginang, orang udah nggak konsentrasi. Akhirnya banyaknya majlis di mana-mana tidak membentuk watak jamaahnya untuk menjadi orang yang fanatik kepada Nabi Muhammad, fanatik kepada Islam, fanatik kepada salafun soleh. Akhirnya apa? Mudah diombang-ambing. Datang orang bawa duit, walaupun pahamnya di luar ahlu sunnah jamaah, dia ikut. Jadi itu adalah nasihat dari Habib kepada habaib. Beliau mengatakan akan mengembalikan atau mengajak umat ini kepada as-salafus soleh ya, kepada sunnah, kepada generasi sahabat tabi'in, tabi'in ya, menyeru kepada
jalan yang benar. Tapi kenyataannya kabaib itu malah mengajak kepada wasilah ila syirik, sarana menuju kepada syirik, yang apabila pengikutnya salah dalam pemahaman, bisa-bisa mereka malah terjerumus ke dalam kesyirikan. Bukan mengajak kepada sunnah, tapi sepertinya melawan sunnah. Subhanallah amma yaf'alun. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad ta'agli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Ketika kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf. Baik, membahas akidah ya, membahas tauhid di bulan Ramadan ini sangat bagus karena untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara yang benar ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan tuntunan sunnah gitu ya. Jadi ketika saya bikin konten memotong suatu video, yang saya maksud adalah potongan itu kalau dilanjutkan pun isinya tetap itu saja. Ketika seseorang mengatakan, ya Habib Muhsin iqdi hajatina, atau ya Umar Mahdhar, terus dia berdalil, sebenarnya bukan berdalil ya, dia berdalih dengan majaz, isnadul fi'li ila ghairi fa'ilihi, menyandarkan ya suatu pekerjaan tapi bukan kepada pelakunya. Dalam kesembuhan oke, bisa diterima. Pasien datang ke dokter, lalu dia sembuh, lalu dikatakan dokter itu menyembuhkan sakit pasiennya. Ya itu majaz. Majaz itu masih diterima ya, tapi tidak diterima kalau mengatakan dokterlah yang menyembuhkan penyakit. Nah itu nggak bisa. Ya jelas kesembuhan kan hanya milik Allah, tapi ini menggunakan majaz, menyandarkan kepada bukan pelakunya. Artinya dokter itu sebenarnya bukan pelaku utama kesembuhan, bukan, tapi melalui asbab dia, melalui sebab dia, gitu kan. Kita mengatakan dokter menyembuhkan pasiennya karena terbukti pasiennya sembuh, gitu loh. Tapi kalau kita mengatakan dokter yang menyembuhkan penyakit, nah itu sudah keluar dari majaz. Sudah keluar dari majaz dan masuk kepada bab akidah yang rusak. Nah sama seperti ini. Berdalih dengan majaz yang membolehkan perkataan atau kalimat, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya berdoa kepada Umar Mahdhar, atau ya Habib Muhsin, ya Habib Muhsin iqdi hajatina, ya. Berdalih dengan majaz isnadul fi'li ila ghairi fa'ilihi, maka ini sudah keluar dari majaz bahasa tapi masuk kepada ranah akidah yang rusak. Oke, baik, saya akan mencoba menerjemahkan syair Ya Tarim ya. Di situ disebutkan ya Tarim, wahai kota Tarim, wahai kota Tarim. Baldatul Aulia, negeri para wali. Bijahi Ba'alawi, dengan kehormatan kedudukan Ba'alawi. Ba'alawi ini nenek moyang para habaib. Habibun al-Karim, habib kita yang mulia. Saqafuna wali, ini as-segap ya, itu adalah wali. Al-Mahdhar, nah ini. Wal-Aidrus, Al-Idrus itu. Al-Haddad, Wal-Attas, wa jami'ul wali, semua wali. Wahum zurriyatun Nabi, mereka adalah zuriyah keturunan Nabi Muhammad katanya. Ya. Bijahin Nabi, dengan kedudukan kemuliaan Nabi. Bijahi Syekhina, dan dengan kemuliaan atau kedudukan Syekh kita. Apa yang disebut dengan kata mereka salawat itu ya, salawat ya tahrim gitu. Isinya adalah sebenarnya pengukuhan bahwa yang disebut sebagai As-Segaf, Al-Haddad, Al-Attas, Al-Idrus, dan lainnya itu sebagai anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, pengukuhan itu. Jadi kalau di sekolah diajarkan kepada murid-murid, kalau di jamaah diajarkanlah kepada jamaahnya.
metode mereka di dalam mengukuhkan bahwa mereka ini keturunan Nabi, ya, yang pada akhirnya mereka bisa membawa umat kepada apa yang mereka maui, itu sebenarnya dengan cara seperti itu, ya, dengan cara nyanyi-nyanyian. Kenapa dengan nyanyi-nyanyian? Karena namanya manusia ya, suka dengan nyanyi-nyanyian. Jadi dia masuk ke dalam nyanyi-nyanyian sehingga mereka itu menyanyikannya. Akhirnya lama-lama ini menjadi keyakinan. Kalau misalnya ada orang lain membantah, mereka nggak terima karena mereka itu sudah meyakini itu. Ya, berawal dari nyanyian-nyanyian seperti itu.